Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya udah sering kita dengar ya dari berita Iran dan Israel. Tapi, gimana kalau ternyata ada cerita lain di baliknya? Sesuatu yang jarang banget diungkap. Coba deh, kalau kita dengar nama Iran dan Israel disebut barengan, apa yang langsung kepikiran? Pasti musuh bebuyutan kan? Dua negara yang kayaknya udah takdirnya buat konflik terus. Tapi gimana kalau saya bilang, narasi musuh bebuyutan itu ternyata cuma setengah dari cerita lengkapnya. Dan ada masa lalu yang, wah beda banget, yang sering kita lupain di tengah panasnya politik sekarang. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita akan telusuri sejarahnya yang terus terang cukup mengejutkan. Dan quote ini pas banget. Sebelum kita ngomongin konflik yang sekarang, kita harus nih putar balik waktu dulu ke sebuah era yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling nggak disangka-sangka. Percaya nggak percaya, pernah ada loh masa-masa di mana dua negara ini kerjasama. Sebuah aliansi yang kalau kita lihat sekarang, rasanya mustahil banget. Iya, beneran. Kalian nggak salah dengar. Jadi, ini poin kuncinya. Sebelum tahun 1979, sebelum ada Republik Islam Iran, hubungan mereka itu jauh dari kata musuhan. Mereka itu mitra strategis di Timur Tengah. Oke, coba kita lihat sedalam apa sih kemitraan mereka ini. Di tahun 50-an, Iran di bawah pimpinan Shah jadi salah satu negara muslim pertama yang mengakui Israel. Gila kan? Terus di tahun 60-an, ini lanjut ke kerjasama ekonomi dan militer. Puncaknya itu di tahun 70-an, di mana mereka punya musuh yang sama, pengaruh Uni Soviet dan nasionalisme Arab. Nah, kepentingan strategis bersama inilah yang bikin mereka jadi partner beneran. Terus, apa yang salah? Kok bisa dari mitra jadi musuh bebuyutan? Jawabannya ada di satu peristiwa besar, di tahun 1979. Peristiwa inilah yang mengubah segalanya. Peristiwa itu, ya, revolusi Iran. Monarki sekuler pimpinan Shah digulingkan, dan lahirlah Republik Islam di bawah Ayatollah Khomeini. Ini bukan sekedar ganti pemerintahan loh, ini perubahan total, perubahan ideologi, dan tentu saja arah kebijakan luar negeri Iran jadi jungkir balik. Dan perubahannya, gila, benar-benar 180 derajat. Dari yang tadinya sekutu strategis, jadi musuh ideologis. Dari yang kerjasama, jadi konfrontasi. Dari monarki yang pro-barat, jadi Republik Islam yang menjadikan anti-Israel sebagai salah satu pilar utamanya. Beda banget pokoknya. Nah, dari titik balik itulah, lahirlah konflik yang kita kenal di era modern. Sekarang, mari kita lihat kayak gimana wujudnya hari ini. Oke, konflik modern ini tuh intinya berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, ini soal perebutan pengaruh geopolitik di Timur Tengah. Siapa yang lebih dominan? Kedua, Iran ini kan aktif banget mendukung kelompok-kelompok seperti Hezbollah dan Hamas, yang bagi Israel, ya ini ancaman langsung di depan mata. Dan yang ketiga, yang mungkin paling bikin semua orang khawatir, adalah program nuklir Iran. Karena kalau perang langsung itu resikonya gede banget buat dua-duanya. Mereka akhirnya main di belakang layar, inilah yang disebut perang bayangan. Jadi bukan perang pakai tank dan tentara yang hadap-hadapan gitu ya, tapi konfliknya lewat proksi di negara lain, serangan cyber, dan operasi-operasi intelijen rahasia. Api dalam sekam lah kira-kira gitu. Tapi gimana kalau api dalam sekam ini akhirnya meledak? Gimana kalau perang bayangan ini jadi perang terbuka? Nah, kita coba lihat apa artinya itu buat kita semua, buat seluruh dunia. Sumber kami bahkan ngasih gambaran skenario hipotetis buat Juni 2025 buat nunjukin gimana eskalasi itu bisa terjadi. Dimulai dari serangan Israel ke fasilitas nuklir Iran. Lalu, Iran nggak akan tinggal diam dong, mereka balas dengan ratusan rudal dan drone. Nah, ini udah bukan perang bayangan lagi, ini konfrontasi langsung, perang beneran. Terus, kenapa kita harus peduli? Kenapa konflik yang kayaknya jauh di sana itu penting buat kita? Nah, seperti yang bakal kita lihat, getarannya itu bakal terasa sampai ke seluruh penjuru dunia. Coba lihat grafik ini. Dampak ekonomi yang paling cepat dan paling gampang kita rasakan adalah harga minyak. Harga minyak dunia bisa meroket. Kenapa? Karena Selat Hormuz, jalur super penting buat pasokan minyak global, bisa terganggu. Ini bisa bikin guncangan ekonomi di mana-mana, termasuk di negara kita. Dan bukan cuma soal uang ya, perang langsung bisa dengan gampang nyeret negara-negara lain. Bayangin aja, kawasan yang udah panas makin terbakar. Ketegangan antara kekuatan global juga pasti meningkat. Dampaknya bakal terasa di mana-mana. Ini nih yang membawa kita ke poin paling penting. Masa depan itu belum ada yang tahu. Kalau dari sejarah kita belajar sesuatu, itu adalah hubungan antar negara bisa berubah drastis. Cerita konflik ini
babak berikutnya masih kosong, belum ditulis. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan pamungkas. Setelah kita lihat gimana persahabatan bisa berubah jadi permusuhan sengit, pertanyaannya adalah selanjutnya gimana? Apa eskalasi ini nggak bisa dihindari lagi? Atau jangan-jangan masih ada jalan lain? Ini pertanyaan yang cuma waktu yang bisa jawab.